Tuan Tanah adalah dewa. Bab 645. Ketiga pembunuh itu mempertimbangkan kredibilitas kata-kata Raja Kelelawar, dan pada saat yang sama, mereka meningkatkan kewaspadaan mereka dan memberikan perhatian khusus pada pergerakan di sekitar mereka. Karena Raja Kelelawar tahu bahwa mereka bersembunyi di sini, dia mungkin sengaja membuat Hades untuk menarik perhatian mereka dan diam-diam mengirim orang untuk melancarkan serangan diam-diam. Ini adalah kemungkinan dan kita harus waspada. Pembunuh yang bersembunyi di pohon itu merenung selama beberapa detik dan berkata, siapa yang tahu apakah apa yang kamu katakan itu benar atau tidak, atau apakah kamu memiliki motif tersembunyi, dan bagaimana kamu bisa membuktikan kata-katamu. Raja Kelelawar mendengus dingin dan berkata dengan marah, aku sudah memberitahumu berita penting ini secara cuma-cuma, tetapi kamu masih meragukanku. Percaya atau tidak, jangan menyesal jika pembunuh lain berhasil mendapatkan kepala Pluto terlebih dahulu. Jangan marah, Tuan. Anda tidak punya bukti. Wajar saja jika kami curiga. Saya jadi bertanya-tanya di mana Pluto sekarang. Kata pembunuh yang bersembunyi di pohon itu dengan tergesa-gesa. Ia memilih untuk mempercayai perkataan Raja Kelelawar untuk sementara waktu dan kemudian memeriksa apakah itu benar atau tidak. Tempat aku bertarung dengannya berada di hutan lebat sekitar setengah mil di timur laut dari sini. Namun, itu terjadi setengah hari yang lalu. Tergantung keberuntunganmu apakah kau bisa menemukannya terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Raja Kelelawar berbalik dan hendak pergi. Silakan tinggal, Tuan. Saya punya pertanyaan lain. Melihat semak-semak bergetar dan pihak lain hendak pergi, Zero buru-buru bertanya, saya heran bagaimana Anda menemukan kami. Nol mengira dia bersembunyi sangat rahasia dan tidak ada jejak yang tertinggal. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa terbongkar. Dia akan merasa tidak nyaman jika dia tidak mengetahuinya. Hehe, ini kemampuanku. Raja Kelelawar tertawa aneh, dan pergi dengan cepat tanpa menjelaskan secara rinci. Ia memiliki kekuatan supranatural kelelawar dan dapat menggunakan posisi ultrasonik untuk mendeteksi makhluk dalam jarak tertentu. Dengan kemampuan inilah ia dapat menemukan Dark Rose secara akurat. Jika Raja Kelelawar dapat menemukan tempat persembunyian mereka, mungkin pembunuh lainnya juga dapat menemukannya. Tempat ini tidak lagi aman, jadi ketiga pembunuh itu buru-buru pindah ke lokasi lain. Zero, menurutmu apakah ucapan orang itu masuk akal? Tanya salah seorang dari mereka kepada pembunuh yang bersembunyi di pohon. Kita tidak bisa mempercayainya sepenuhnya, tetapi kita juga tidak bisa tidak mempercayainya. Zero berkata sambil berpikir, semua orang yang dikirim untuk membunuh Pluto gagal dan terbunuh, menyebabkan kita, para pembunuh, menderita kerugian besar. Jika kita dapat membunuh Pluto di sini, kita tidak hanya dapat menyelesaikan misi dan mendapatkan hadiah besar, tetapi juga memulihkan reputasi para pembunuh. Ini adalah kesempatan langka. Benar atau tidak, kita harus pergi dan melihatnya. Zero adalah pembunuh super dalam organisasi killer. Tato seperti kode batang di tubuhnya telah terhapus, jadi ketika Qin Ming pertama kali melihatnya, dia tidak menyadari bahwa dia juga seorang pembunuh killer. Meskipun sebagian besar dari 10 pembunuh teratas dengan kode angka terbunuh dalam pembunuhan Qin Ming, para pembunuhnya masih sangat kuat, dan masih ada sekelompok pembunuh super yang tidak disebutkan namanya dengan nomor. Dalam konferensi Raja Pembunuh ini, di bawah kepemimpinan pembunuh super, total 5 orang memasuki final, yang juga menunjukkan kekuatan besar sang pembunuh. Pluto adalah musuh yang kuat. Bahkan jika kita bisa menemukannya, bisakah kita bertiga membunuhnya? Salah satu pembunuh berkata dengan tidak percaya diri, merasa sangat tidak yakin. Semuanya tergantung pada usaha manusia. Temukan dia terlebih dahulu, baru pikirkan strategi pembunuhan. Kata Zero dengan tenang. Qin Ming sedang berjalan melalui pegunungan dan hutan mencari jejak ketiga pembunuh itu. Tiba-tiba, 3 sosok muncul 100 meter jauhnya dari jangkauan indera spiritualnya, tetapi mereka bukanlah pembunuhnya. Dia segera melompat dan bersembunyi di pohon besar. Ketiganya terpisah menjadi 2 kelompok, berjarak sekitar 10 meter, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Salah satu pembunuh kekar itu membawa seekor elang abu-abu kecoklatan di lengannya. Mata elang itu bergerak cepat ke sana kemari dan mengamati kemana-mana. Pembunuh lainnya, yang kurus, memiliki dagu lancip dan tampak lebih menyeramkan. Seekor ular kobra emas melingkari tubuhnya. Kepala ular itu berdiri di bahunya, dan lidahnya yang merah menyala bergerak masuk dan keluar, mengeluarkan suara mendesis. Meskipun tidak ada binatang apapun pada pembunuh yang tersisa, ada seekor monyet yang selalu melompat dan mengikutinya di pohon-pohon di atas kepalanya. Kalau saja tidak salah momen, sekilas orang pasti mengira mereka bertiga dari sirkus. Indera penciuman dan perasaan hewan jauh lebih sensitif daripada manusia. Monyet yang berlarian di pohon itu tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan teriakan aneh ke arah pohon besar tempat Qin Ming bersembunyi. Melihat monyet itu bergerak tidak seperti biasanya, ketiga pembunuh itu segera berhenti, menjadi waspada, dan memperhatikan dengan saksama. Pembunuh kekar itu mengangkat lengannya, dan elang yang dipegangnya terbang menembus hutan lebat menuju pohon besar tempat Qin Ming bersembunyi, lalu menjerit. Sial, aku ditemukan oleh binatang buas itu. Qin Ming tersenyum pahit. Sekarang setelah dia ditemukan, pertempuran sengit tidak dapat dihindari. Dilihat dari reaksi monyet dan elang, pasti ada seseorang di depan. Pembunuh kekar itu bersiul dan mengepung orang itu bersama 2 pembunuh lainnya.
Qin Ming tidak punya alasan lagi untuk bersembunyi, jadi dia berinisiatif untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Aku tidak ingin menjadi musuhmu, mengapa kita tidak mundur selangkah dan berpura-pura tidak pernah bertemu, bagaimana? Pembunuh kurus itu menyeringai jahat, menutupkan tangannya ke mulut, dan mengeluarkan beberapa suara mirip monyet. Monyet di pohon itu tampaknya telah mendengar perintah untuk menyerang. Ia melompat maju dengan luas dan menerkam Qin Ming. Hampir pada saat yang bersamaan, pembunuh kekar itu meniup beberapa peluit keras, dan elang itu berputar-putar di udara beberapa kali, lalu tiba-tiba menukik ke bawah, mencengkeram Qin Ming dengan dua cakarnya yang tajam. Pembunuh yang tersisa juga mengirim ular kobra emas ke semak-semak. Bagaimanapun, ular kobra tidak lincah seperti elang atau monyet, tetapi lebih berbahaya. Apakah kau pikir kau bisa membunuhku dengan mengirimkan dua binatang buas? Kau hanya mencari kematian. Qin Ming tidak terburu-buru. Melihat elang yang jatuh itu hanya berjarak 3 atau 4 meter darinya, ia mengayunkan pedangnya dengan santai. Sinar pedang yang panjangnya lebih dari setengah meter menyapu dan bertabrakan dengan elang yang jatuh. Darah dan bulu langsung berterbangan kemana-mana. Elang itu menjerit melengking dan terus menukik ke bawah. Namun, setelah mengayunkan pedang, Qin Ming dengan cepat melompat ke cabang pohon terdekat. Elang itu kehilangan sasarannya, mencengkeram sepotong besar kulit kayu dengan cakarnya, mengepakkan sayapnya, dan terbang ke udara lagi. Musuh utama Qin Ming adalah seorang pembunuh yang datang ke depan pintunya, dan dia tidak ingin menyerang hewan yang dipelihara oleh pembunuh itu, jadi dia menunjukkan belas kasihan dalam serangan pedangnya tadi, hanya melukai elang itu, tetapi tidak cukup untuk membunuhnya. Detik berikutnya, monyet itu juga datang, jatuh dari atas kepala Qin Ming, mencakar dan menggigitnya. Qin Ming menghindar ke samping dengan ringan, dan saat dia melewati monyet itu, dia mengubah telapak tangannya menjadi pisau dan menghantamkannya ke punggung monyet itu. Bang! Qin Ming menggunakan 50% kekuatannya kali ini. Monyet itu tidak tahan lagi. Ia tertawa aneh dan jatuh ke tanah seperti anak kecil yang kehilangan pijakannya. Untungnya, monyet itu lebih tangguh daripada anak itu. Ia melompat dan memamerkan giginya ke arah Qin Ming, tetapi tidak berani menyerang dengan gegabah lagi. Ketiga pembunuh itu tahu bahwa akan sulit untuk melukai pihak lain hanya dengan 3 binatang buas yang mereka pelihara. Ketika monyet dan elang melancarkan serangan, ketiganya juga mendekat dan melihat Qin Ming di pohon dengan jelas. Mereka masing-masing menemukan pohon sebagai tempat berlindung, memegang senjata, dan menembaki Qin Ming. Sesaat, suara tembakan terdengar. Karena jaraknya hanya lebih dari 10 meter, ketiga pembunuh itu menggunakan senapan Remington yang mereka bawa. Jenis senjata ini sangat mematikan dalam jarak dekat dan memiliki daya tembak yang kuat. Senjata ini dapat membunuh area yang luas dengan satu kali tembakan, sehingga sangat cocok untuk pertempuran di hutan. Tentu saja Qin Ming tidak akan tinggal diam dan menjadi sasaran empuk. Dia menggunakan tangan dan kakinya untuk memanjat ke atas pohon lebih cepat dari seekor monyet. Pohon besar tempat ia bersembunyi itu sangat rimbun. Butuh 6 atau 7 orang untuk memeluk batangnya. Cabang-cabangnya saling bersilangan dan satu pohon membentuk hutan. Jenis pohon ini juga sangat umum di hutan hujan tropis primitif. Karena terhalang oleh dahan dan dedaunan, tidak mudah bagi ketiga pembunuh di bawah pohon untuk menyerang Qin Ming. Terlebih lagi, Qin Ming berada di posisi yang menguntungkan di atas. Jika mereka bergegas maju dengan gegabah, mereka bertiga akan dijadikan sasaran hidup. Dua orang pembunuh berhenti menembak, yang satu menirukan panggilan monyet, dan yang satu lagi bersiul dengan suara cepat, mendesak elang dan monyet untuk menyerang lagi sehingga mereka dapat menemukan kesempatan. Baik elang maupun monyet telah menderita kerugian dan agak waspada terhadap Qin Ming, tetapi mereka tidak dapat melawan perintah dan desakan tuannya dan melancarkan serangan lagi. Elang itu terbang mengitari puncak pohon, menemukan posisi yang cocok, dan tiba-tiba melesat. Paruhnya yang seperti kait baja mematuk kepala Qin Ming, dan dua cakarnya yang tajam mencengkeram jantung Qin Ming. Beranikah kau datang? Kau hanya mencari kematian. Cahaya dingin melintas di mata Qin Ming, tetapi dia masih tidak tega membunuhnya. Dia mengayunkan pedang peminum darah beberapa kali berturut-turut, menebas beberapa bilah pedang. Elang pernah menderita kekalahan dan tahu bahwa sinar pedang itu berbahaya, jadi ia menghindar dengan cepat. Namun, sinar pedang itu secepat kilat dan dua di antaranya masih mengenainya. Salah satu pedang memotong separuh sayap elang. Saat darah dan bulu beterbangan, elang menangis sedih dan mati pada sore hari. Elang tanpa sayap seperti harimau tanpa cakar dan tidak lagi menimbulkan bahaya bagi Qin Ming. Monyet itu adalah pemanjat pohon alami. Ia melompat ke atas pohon dengan cepat dan luwes, mencoba ikut menyerang Qin Ming. Qin Ming tersenyum tak berdaya. Melihat monyet itu berada lebih dari 2 meter darinya, dia menebas beberapa kali dengan pedangnya. Cahaya pedang yang tajam memotong sebagian besar dahan, sebagian mengenai monyet itu, menyebabkannya jatuh. Pembunuh kurus itu mengeluarkan teleskop, mendongak, dan melihat wajah Qin Ming dengan jelas melalui dedaunan. Dia berkata melalui interkom, menurutmu, apakah orang ini mirip dengan Ri Jingsan yang ditampilkan dalam informasi, yaitu Hades yang kita cari? Ketiga pembunuh itu juga menerima informasi yang diberikan oleh Raja Kelelawar, dan mengetahui bahwa Ri Jingsan adalah Pluto yang ditawarkan Nirvana dengan hadiah 100 juta dolar AS. Itulah sebabnya mereka bersatu untuk mencarinya. Dua pembunuh lainnya juga mengeluarkan teropong mereka dan mengamati sejenak.
Mereka berdua merasa bahwa Qin Ming di pohon adalah Ri Jingsan yang mereka cari. Akhirnya kami menemukannya. Selama kami membunuhnya, 100 juta dolar AS akan menjadi milik kami. Itu akan sepadan bahkan jika kami harus keluar dari klub Raja Pembunuh. Pembunuh kekar itu menyeringai, matanya bersinar karena kegembiraan, seolah-olah dia telah menemukan tambang emas. Sejauh yang aku tahu, beberapa organisasi pembunuh telah mengirim para ahli untuk membunuh Pluto, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Dia tidak mudah untuk dihadapi. Kita harus memikirkan rencana yang sangat jitu. Si pembunuh kurus berkata dengan sinis, matanya berputar-putar, dan aku tidak tahu trik apa lagi yang sedang dia lakukan. Bab 646. Tidak perlu bersusah payah. Lihat aku menembaknya. Sambil berbicara, pembunuh bermonyet itu melepas kotak panjang di punggungnya dan membukanya untuk memperlihatkan berbagai bagian senjata. Pergerakan pria itu terampil dan cepat, dan dia merakit senapan runduk dalam waktu singkat. Karena Qin Ming berada di pohon dan pembunuhnya berada di tanah, dia hanya bisa berlutut di tanah dan mengangkat senapan runduknya untuk membidik. Dengan cara ini, tanpa braket tetap, tidak dapat dihindari bahwa akurasinya sulit dipahami. Qin Ming berada di posisi tinggi dan dapat melihat situasi di sekitarnya dengan jelas. Dia segera menyadari bahwa si pembunuh telah mengeluarkan senapan runduk. Dia pasti tidak akan dijadikan sasaran, jadi dia menginjak cabang pohon dan melompat ke pohon besar lain di dekatnya seringan burung layang-layang. Oh tidak, dia mencoba lari. Melihat tubuh lincah Qin Ming yang seringan burung layang-layang, dia terbang ke pohon besar lainnya dalam sekejap mata. Ketiga pembunuh itu diam-diam terkejut dan mengarahkan senjata mereka, menembak dan mengejarnya di bawah. Sejak Qin Ming berhasil menembus level kelima, seni misterius Netherworld, kemampuan meringankan bebannya juga meningkat. Sekarang dia bisa menggunakan dahan setebal sumpit sebagai tuas tanpa mematahkannya, seolah-olah dia sedang terbang di udara. Sulit untuk membidik objek yang bergerak, belum lagi cabang-cabang pohon dan dedaunan yang lebat menghalangi jalan. Pembunuh dengan senapan runduk melepaskan beberapa tembakan tetapi gagal mengenai Qin Ming yang sedang melompat di antara puncak pohon. Meskipun senapan kedua pembunuh lainnya memiliki daya tembak yang dahsyat, menyebabkan ranting dan daun beterbangan serta bunga berguguran, sulit bagi mereka untuk menimbulkan ancaman fatal bagi Qin Ming. Qin Ming melompat di antara pepohonan seolah-olah dia berjalan di tanah datar. Ketiga pembunuh yang mengejarnya tidak dapat menghentikannya. Mereka hanya bisa menyaksikan Qin Ming berlari semakin jauh, melompat turun dari pohon, dan menghilang dari pandangan mereka. Ketiga pembunuh itu terus mengejarnya tanpa henti. Jika mereka membiarkan Qin Ming lolos kali ini, mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya lagi sebelum akhir pertandingan final, dan mereka tidak akan bisa mendapatkan hadiah 100 juta dolar AS. Brengsek! Teriak pembunuh berbadan besar itu dengan marah. Dia larinya cepat sekali, apa dia monyet di kehidupan sebelumnya. Siapapun dia, kita tidak boleh membiarkannya lolos. Jika kita melewatkan kesempatan ini, akan sulit untuk mendapatkan kesempatan yang baik lagi. Kata pembunuh yang memimpin monyet-monyet itu dengan marah. Pembunuh kurus itu memutar matanya dan mengutarakan pendapatnya, meskipun ini kesempatan langka, menurutku kita tidak boleh mengejarnya lagi. Akan sulit bagi kita bertiga untuk menangkapnya, dan kita bahkan mungkin disergap. Ular berkepala tiga, jangan tingkatkan moral orang lain dan hancurkan gengsimu sendiri. Pluto sedang bertarung 1 lawan 3, dan kita masih punya peluang besar untuk membunuhnya. Teriak pembunuh kekar itu dengan marah. Falcon, aku tidak bermaksud menghancurkan gengsi kita. Aku hanya mengatakan kebenaran. Kita bertiga ditambah 3 binatang jinak kita tidak dapat menghentikan Pluto, jadi bagaimana kita bisa membunuhnya? Balas pembunuh yang dikenal sebagai ular berkepala 3. Monyet suci, apakah kau setuju untuk melanjutkan pengejaran atau menyerah? Pembunuh yang dikenal sebagai Falcon tidak terus berdebat dan bertanya kepada pembunuh yang memimpin monyet itu. Saya mendukung pengejaran. Pembunuh yang dijuluki Dewa Monyet itu berkata dengan tidak yakin, meskipun Pluto kuat, kami juga tidak buruk. Tidak ada pengecut di kelompok pembunuh mata ras kami. Falcon berubah pikiran dan berkata, kalau begitu biarkan aku dan monyet itu melanjutkan pengejaran dan mencari kesempatan. Ular berkepala 3, pergilah periksa luka-luka elang dan monyet itu. Lagi pula, kedua hewan terlatih itu telah mengikuti kita selama bertahun-tahun. Kita tidak bisa melihat mereka mati. Baiklah, kalian berdua hati-hati, nanti aku menyusul. Setelah kesepakatan tercapai, ular berkepala 3 itu berbalik dan berlari kembali, sementara elang dan monyet terus mengejarnya. Melarikan diri bukanlah gaya Qin Ming. Ia memilih untuk melarikan diri sementara, tetapi itu hanya mundur untuk maju dan menghindari serangan musuh. Tidak lama setelah kehabisan tenaga, semak lebat muncul di depannya dan tidak ada jejak ketiga pembunuh di belakangnya. Qin Ming sengaja meningkatkan kekuatannya, meninggalkan beberapa jejak kaki yang jelas di tanah, lalu melompat dan memanjat pohon besar. Setelah beberapa kali naik turun di antara pepohonan, Qin Ming pergi ke sisi semak-semak, lalu melompat turun lagi dan bersembunyi di semak-semak. Sekitar 1 menit kemudian, monyet dan elang mengikuti jejak yang ditinggalkan Qin Ming dan mengejarnya ke semak-semak, di mana mereka menemukan bahwa jejak kaki Qin Ming telah menghilang. 2 orang yang berhasil masuk ke babak final jelas merupakan pembunuh papan atas di industri ini. Mereka pandai melacak dan menentukan dari jejak kaki Qin Ming yang melompat ke pohon di dekatnya.
Mereka yakin bahwa Qin Ming ingin menyembunyikan keberadaannya untuk menyingkirkan mereka. Dewa Monyet, naiklah ke pohon dan lihatlah. Bahkan jika Pluto sangat licik, dia akan meninggalkan beberapa petunjuk. Kata Elang. Sang monyet dewa mengangguk, lalu melompat ke atas pohon besar dengan lincah seperti seekor monyet. Ia pun memastikan keberadaan Qin Ming dengan melihat jejak-jejak seperti jejak kaki dan dahan-dahan yang patah. Dadada, dadada, pada saat itu, sebuah senjata api muncul dari balik semak-semak tak jauh dari situ dan menembaki si monyet yang melompat ke atas pohon. Sepanjang perjalanan, jejak kaki dan jejak lain yang ditinggalkan Qin Ming semuanya disengaja, hanya untuk memikat ketiga pembunuh ke dalam penyergapannya. Meskipun monyet itu berhati-hati dan mengamati sekelilingnya, ia tidak menemukan Qin Ming yang bersembunyi. Akibatnya, ia tertembak di tempat dan terkena peluru. Ia menjerit melengking dan jatuh dari pohon. Monyet dewa. Falcon bereaksi cepat. Saat suara tembakan terdengar, ia segera mengangkat senjatanya dan menarik pelatuk ke arah tempat persembunyian Qin Ming, lalu melepaskan tembakan dengan liar. Qin Ming sangat percaya diri dengan keahliannya menembak. Ia melepaskan tembakan beruntun tanpa melihat hidup atau matinya monyet itu. Ia memutar moncong senjatanya dan menembak elang itu. Kedua pria itu bergerak cepat dan saling menembak, menyebabkan serpihan kayu beterbangan dan asap senjata memenuhi udara. Elang itu juga tidak mudah dikalahkan. Ia melompat cepat dan bersembunyi di balik pohon besar. Pohon itu berfungsi sebagai penutup, yang setidaknya memastikan bahwa ia tidak akan mudah diserang. Kemudian ia menilai posisi Qin Ming dari suara tembakan dan terus melawan. Meskipun mereka berdua adalah penembak jitu dan saling melepaskan tembakan dengan putus asa, namun ada benda-benda di depan mereka yang menutupi tubuh mereka, dan setelah beberapa saat saling melepaskan tembakan, tidak ada satupun yang mengenai satu sama lain. Klik. Terdengar suara kosong dari senapan Falcon. Tidak ada peluru di dalam senapan itu. Ia segera mengeluarkan magasin dari tubuhnya dan mengisinya kembali. Pada saat ini, cahaya merah melewati tanah dekat Falcon, dan Falcon baru menyadarinya saat sudah sangat dekat. Karena lampu merah bergerak terlalu cepat, dia tidak dapat melihat dengan jelas apa itu, tetapi dia merasakan bahaya dan secara naluriah melompat ke tempat itu. Lalu, lampu merah melonjak seperti rudal pelacak otomatis, dan sudah terlambat bagi Falcon di udara untuk menghindar. Engah. Saat berikutnya, Falcon merasakan sakit perut yang parah. Ia melihat ke bawah dan melihat luka yang dalam dan panjang di perutnya. Usus dan organ dalamnya dapat terlihat melalui luka tersebut, dan darah mengalir. Ah! Falcon tak kuasa menahan diri untuk berteriak, dan jatuh ke tanah sambil memegangi perutnya. Dari sudut matanya, ia melihat bahwa cahaya merah itu adalah belati, yang mencakarnya dan kemudian memakukannya ke batang pohon. Falcon tidak memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat seperti Bat King. Luka yang hampir terkoyak sudah cukup membahayakan nyawanya. Ia menggertakkan giginya, merobek mantelnya, melilitkannya di sekitar luka, memaksakan diri untuk berdiri, dan mencoba pergi secepat mungkin. Pada saat ini, dia tidak lagi punya pikiran untuk peduli pada Qin Ming. Dia bersyukur bahwa dia bisa menyelamatkan hidupnya. Namun, sebelum dia bisa melangkah, sebuah suara menggoda terdengar di atas kepalanya. Apakah kamu pikir kamu bisa selamat dengan luka seperti ini? Qin Ming menggunakan pedang terbangnya sebagai senjata pamungkasnya untuk menyakiti orang, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan elang itu pergi. Dia muncul di pohon besar tempat elang itu berada seperti hantu, dan mengarahkan lubang hitamnya ke kepala elang itu. Tunggu, jangan bunuh aku. Meskipun pembunuh itu terbiasa dengan hidup dan mati, kematian yang baik lebih buruk daripada kehidupan yang menyedihkan, dan tidak ada yang ingin benar-benar mati, kata Falcon dengan tergesa-gesa. Jika kau punya kata-kata terakhir, katakan saja padaku. Aku akan memberimu kesempatan untuk meninggalkannya. Kata Qin Ming dingin. Aku bisa memberitahumu sesuatu yang penting yang menyangkut hidup dan matimu, tapi kau harus berjanji untuk menyelamatkan nyawaku. Falcon berkata perlahan, menahan rasa sakitnya. Apakah menurutmu ada ruang untuk tawar-menawar? Tanya Qin Ming dengan nada main-main. Aku juga tahu bahwa bagi para pembunuh yang berpartisipasi dalam konferensi Raja Pembunuh, hanya kau atau aku yang akan mati. Tidak mungkin bagimu untuk membiarkanku pergi. Aku hanya meminta. Karena kau tidak setuju, aku hanya memintamu untuk menunggu sampai aku selesai berbicara. Dan memberiku kematian yang cepat. Aku tidak ingin menderita sebelum aku mati. Falcon berbicara sebentar-sebentar, sengaja menunda waktu, menunggu ular berkepala 3 itu menyusul dan datang menyelamatkan. Ini juga satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Pada saat yang sama, dia menyesal tidak mendengarkan ular berkepala 3 itu, tetapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Alasan mengapa Qin Ming tidak langsung membunuh Falcon adalah karena dia menemukan bahwa salah satu pembunuhnya hilang dan tidak ada di dekatnya. Karena dia telah memulai pembunuhan berantai itu, dia tidak berniat membiarkan siapapun lolos. Dia juga mendengar bahwa Falcon mencoba mengulur waktu, jadi dia hanya memanfaatkan situasi itu dan mendengarkan dengan sabar. Saya setuju dengan permintaan ini. Katakan apa yang ingin kau katakan. Saya berjanji akan membiarkanmu mati dengan cepat dan tanpa rasa sakit, tanpa penyiksaan yang tidak manusiawi sebelum kau mati. Apakah kamu bertarung dengan seorang pembunuh yang dijuluki Raja Kelelawar pagi ini, dan dia melarikan diri? Falcon bertanya tanpa menjelaskan secara langsung. Qin Ming mengangguk terlebih dahulu, lalu menggelengkan kepalanya.
Aku memang bertarung dengan Raja Kelelawar pagi ini, tetapi dia mati di bawah pedangku dan tidak bisa melarikan diri. Tidak mungkin. Sekitar pukul 11 pagi, aku melihat Raja Kelelawar dengan mataku sendiri, dan mendengar kabar tentang identitasmu darinya. Dia tidak mati. Qin Ming terkejut dan berkata dengan wajah cemberut, jangan berbohong padaku, atau aku akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Semua yang kukatakan itu benar. Falcon meyakinkan dengan tergesa-gesa. Seperti kata pepatah, orang yang sedang sekarat akan berkata baik. Qin Ming berubah pikiran dan berpikir bahwa Falcon tidak perlu mengarang kebohongan seperti itu untuk menunda waktu, jadi mungkin itu bisa dipercaya. Lalu mengapa Batman hidup kembali? Qin Ming juga menebak alasannya. Itu pasti karena kemampuan penyembuhan diri yang luar biasa. Dia tidak menyangka bahwa setelah memotong tenggorokan dan pembuluh darah Raja Kelelawar, dia tidak akan mati. Jika dia tahu ini, dia akan meledakkan kepala Raja Kelelawar dengan satu pukulan. Setelah memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, Qin Ming berkata dengan nada dingin, berita apa yang kamu dapatkan? Jangan bertele-tele. Kesabaranku terbatas. Dia mengatakan bahwa kau adalah Pluto yang telah diberi hadiah oleh Nirvana di seluruh dunia, dan dia juga telah memberitahu banyak pembunuh, mendorong mereka untuk menyerangmu bersama-sama, jadi kami datang ke sini untuk mencarimu. Falcon berputar-putar dan akhirnya sampai pada inti permasalahan. Setelah mendengar ini, Qin Ming mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina, kelelawar sialan ini benar-benar berbahaya. Ia berpura-pura mati, tetapi sebenarnya ia mencoba untuk mendorong para pembunuh yang berpartisipasi untuk mengepungku. Apakah ia pikir ia bisa membunuhku dengan cara ini? Jangan terlalu bodoh dan naif. Bersambung.